Di dalam hadis riwayat Imam Muslim itu, bahwa manusia kelak pada hari kiamat, pada yaumul akhir, di padang mahsyar itu bingung. Kenapa bingung? Menanti kepastian apakah dia termasuk golongan yang ahli surga atau ahli neraka. Dia ingin segera mendapatkan keputusan. Berbondong-bondong mereka mendatangi Nabi Adam alaihissalam. Fayatuna ila Adam. Fayaqulu, dan berkata, ya alal bashar isfa' lana ila rabbik. Wahai Nabi Adam, engkau adalah nenek moyang dari seluruh umat manusia. Isfa' lana ila rabbik. Mohonlah, berikan saya, sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Adam mengatakan, la subah, saya tidak sanggup, saya tidak punya hak untuk itu. Nafsi, saya harus bertanggungjawabkan amalan saya, maka saya tidak punya. Kemudian diutuslah, fayatuna ila Nuh, coba kamu datang Nabi. Datang mereka berbondong-bondong, ya Nuh, anta awwalur rusuli fil ardh. Panjenengan adalah nabi yang pertama diangkat oleh Allah menjadi rasul di muka. Isfa'na ila rabbik, berikan syafaat. Nabi Nuh pun mengatakan tidak sanggup. Lastulah. Kemudian oleh Nabi diutuslah Ibrahim, coba kamu datang Nabi Ibrahim. Setelah datang kepada Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, anta khalilullah. Wahai Nabi Ibrahim, panjenengan adalah kekasihnya Allah. Isfa'lana ila rabbik. Nabi Ibrahim pun mengatakan, lastulah, saya tidak sanggup. Fayatuna ila Musa, coba kamu datang menemui Nabi Musa. Ya Musa, anta kalimullah. Engkau wahai Nabi Musa, engkau satu-satunya nabi yang bisa bercakap langsung dengan Allah. Isfa'lana ila rabbik. Diminta-minta syafaat, berikan, sampaikan kepada Allah. Nabi Musa pun menjawab, lastulah, nafsi. Cobalah kamu datang kepada Nabi Isa. Datang kepada Nabi Isa, minta hal yang sama, tapi Nabi Isa pun memberikan jawaban yang sama, lastulah, tidak sanggup. Oleh Nabi Isa itu diutuslah kaum mendatangi Nabi Muhammad SAW. Ketika datang kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, ya Muhammad, anta khatamul anbiya wal mursalin, engkau adalah penutup para nabi dan rasul. Isfa'lana ila rabbik. Ketika Nabi Muhammad mendengar permohonan itu, bersujudlah beliau di arsy. Terdengar suara, ya Muhammad, irfa' ra'sak, angkatlah kepala. Sampaikan apa yang kau minta. Sampaikanlah Nabi Muhammad tentang permohonan umat manusia ketika itu. Itulah kemudian Nabi mendapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, silakan masukkan umatmu yang tanpa hisab dari pintu surga yang sebelah kanan, dan masukkan dari pintu yang lain bagi umatnya yang harus berproses. Ana awwal syafi'in wa awwal musyafi'in. Itulah Nabi yang pertama kali bersama. Hai Nabi Muhammad. Artinya apa, hadirin Bapak Ibu sekalian? Ketika seluruh pintu sudah tidak mungkin dimasuki dan tertutup, karena tidak ada yang bisa membuka pintu-pintu itu, nabi-nabi sudah tidak sanggup. Hanya pintu satu yang bisa memadai untuk dilewati oleh umat manusia menuju surga, pintu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, likulli nabiyyin da'watun mustajabatun fata'u biha. Dan mereka semua sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap nabi dan rasul diberi satu doa, satu permohonan yang sangat manjur, makbul. Ketika ini dimohonkan kepada, langsung qabul ketika itu. Dan semua nabi sudah menggunakannya. Nabi Nuh sudah mohon kepada Allah agar umatnya yang tidak taat kepada Allah dihancurkan, banjir bandang datang. Nabi Musa juga demikian, berhadapan dengan Fir'aun, sudah selesai dimohonkan, maka sudah tidak punya senjata lagi. Wa akhtabi'u da'wati, aku tunda doaku itu.
syafi'an li ummati yaumil qiyamah, menjadi syafaat bagi umatku pada hari kiamat kelak. Makanya ketika kita membaca sejarah Rasulullah SAW dalam kondisi mendakwahkan kalimat la ilaha illallah, khususnya di Tauhid misalnya, bagaimana kondisi ketika itu Nabi dihajar, dilempari batu sampai giginya patah. Nabi kemudian bersandar di sebuah pohon, didatangi oleh malaikat. Ketika itu malaikat azab datang kepada Nabi, wahai Muhammad, bagaimana kira-kira kalau gunung itu saya angkat, gunung Taif saya angkat kepada mereka, aku timpakan kepada mereka? Jangan. Ini kan kesempatan Nabi mohon kepada Allah terhadap orang-orang yang tidak mau mengikuti Nabi dan bahkan mau membunuh Nabi. Kesempatan untuk berdoa kepada Allah, minta. Maka Allah utus seorang malaikat azab untuk menanyakan kepada Nabi Muhammad. Tapi Nabi akhtabi da'wati syafi', aku tidak mau, aku tunda. Nabi Muhammad satu-satunya pintu yang bisa menolong dan menyelamatkan. Nah, tentu saja hadirin Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kita tidak akan pernah bisa langsung begitu saja menuju kepada Rasulullah SAW kalau tanpa melalui tangga-tangga yang bisa mengantarkan diri kita usul kepada Rasulullah, sampai kepada Rasulullah. Tidak akan pernah bisa. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdin abdu bin nawajib. Ikutilah sunnahku dan sunnah khalifah-khalifahku yang mursyid, yang rasyid. Aku pegang teguhlah, gigitlah kepada. Nah, itulah yang kemudian kita bisa mengantarkan melalui mursyid, kita baru terhantarkan kepada para sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, yang kemudian kita ini bisa punya harapan bahwa seburuk-buruknya kita, sebanyak-banyaknya dosa, asal kita tidak berputus asa dengan rahmat Allah, insya Allah